penanganannya itu supaya lebih cepat. Baru kaitannya juga ya dengan bagaimana akselerasi percepatan serapan anggaran ini terkait dengan belanja-belanja yang sudah dijelaskan tadi. Adakah nanti belanja-belanja yang jenis belanja apakah yang bisa dieksekusi ya, eksekusi di muka ya. Artinya bisa dibayar di muka. Tentu dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Satu lagi penanya, Pak. Satu lagi. Bu Magdalena, silakan, Bu. Silakan open mic, Bu. Mohon mic-nya di-unmute dulu, Ibu. Aduh. Siap. Ya, siap, Pak. Saya mau nanya, dalam sebulan itu kita boleh meng-GU itu apa sekali, 2 kali, atau 5 kali, Pak? Tolong diperjelas, Pak. Soalnya saya mungkin ada yang kurang mengerti, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu, Bapak Ibu, 3 penanya terlebih dahulu di sesi pertama. Mas Febrian barangkali juga mencatat, tapi nggak ada salahnya saya ulangi. Dari Bitkum Polda itu terkait dengan pengelolaan UP, langsung dicontohkan Mas Febrian, jadi GU di bulan Februari di tanggal 10 Februari, kemudian tanggal 10 Maret itu diajukan GU, ternyata terbitnya tanggal 11 sehingga ada keterlambatan. Sayangnya belum dapat informasi keterlambatannya ini kenapa gitu ya, apakah di KPPN atau di ini, sehingga menyebabkan penilaiannya itu jadi berkurang lah kira-kira kayak gitu. Nah ini nanti solusinya bagaimana? Apakah kemudian sama dengan tahun lalu diajukan penyesuaian lagi, karena kalau dari Satker kan sesungguhnya sudah mengajukan tanggal 10. Pengajuan tanggal 10 Maretnya itu jam berapa kita juga belum dapat informasi, nanti barangkali di kronologi yang harusnya menjelaskan ya. Kemudian dari AKN menyampaikan bahwa apakah tadi yang target penyerapan itu sudah baku atau belum, mengingat dari Menteri Agama sudah mau menyampaikan kebijakan bahwa di bulan Juni nanti semester 1 gitu ya, itu Satker di Kementerian Agama sudah minimal 70%. Ya, sebenarnya lebih bagus sebenarnya Pak, lebih bagus dan target di IKPA ini kan lebih kecil dari target menteri gitu ya. Nanti coba ditanggapi Mas ini. Kemudian yang terkait dengan automatic adjustment, atau kalau boleh saya tambahkan mungkin kalau ada kebijakan yang sifatnya nasional seperti ini, apakah kemudian akan mempengaruhi penilaian dari penyerapan, karena kan pagunya masih di masing-masing Satker Mas. Jadi kalau bintang seperti automatic adjustment atau kebijakan sifatnya nasional itu bintangnya masih melekat dan pagunya juga melekat di masing-masing Satker. Nah itu akan mempengaruhi di penyerapan. Nah itu nanti bagaimana Mas? Apakah juga dia tetap dihitung jadi bagian dari perhitungan IKPA di penyerapan anggaran atau tidak? Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Adri tadi terkait dengan belanja-belanja yang bisa dibayar di muka Pak ya. Ya, itu nanti sebenarnya hal yang di luar IKPA ini Mas, tapi mohon nanti ditanggapi. Sebenarnya ada pengaturan khusus ini Pak yang bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu ya di luar diskusi terkait dengan IKPA. Nah, kemudian penanya ketiga dari KSOP Pangkalan Bun ini terkait dengan berapa kali sih GUP diperbolehkan gitu ya. Sekali atau 5 kali atau berapa gitu. Monggo Mas Febrian ditanggapi Mas Febrian. Oke, baik Pak Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, 3 pertanyaan tadi ya dari Bitkom Polda Kalteng, IAKN Palangkaraya, dan KSOP Pangkalan Bun. Beberapa tadi sebenarnya sudah dikasih kodenya gitu ya oleh Pak Amin, sudah terjawab sudah. Tapi izin juga menanggapi dan mungkin menambahkan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Bitkom Polda Kalteng terkait dengan keterlambatan status pertanggungjawaban UP gitu ya, karena
melewati 1 bulan gitu ya Bapak Ibu ya. 1 bulan itu tanggal ke tanggal. Dan di dalam per 5 itu memang sudah disebutkan secara jelas gitu ya bahwa yang dihitung adalah dari tanggal SP2D ke tanggal SP2D. Jadi eh, Satker bisa mengajukan kapanpun gitu ya. SP2D-nya juga bisa terbit hari berikutnya gitu ya atau kapanpun gitu. Nah, yang dihitung tetap dari tanggal SP2D ke tanggal SP2D. Artinya adalah dalam hal ini ada risiko kalau misalnya satuan kerja itu menyampaikan SPM di hari terakhir, kemudian terproses dan terbit SP2D-nya itu esok harinya, nah itu akan berisiko akan menyebabkan tadi keterlambatan gitu ya. Dan selama ini mohon izin Pak, selama ini yang pengajuan permohonan penyesuaian ya untuk UP yang dia itu memang diajukan katakanlah menjelang batas-batas akhir ketepatan waktu, selama ini memang kami tidak eksekusi Pak penyesuaiannya. Kenapa demikian? Karena memang ini dari diskusi di dalam juga Pak ya. GUP itu kan sebenarnya dia tidak harus menunggu 100% dalam sebulan. Setengah bulan 50% itu bisa gitu ya. Masih ada ruang untuk satuan kerja itu mengantisipasi hal-hal seperti tadi gitu ya Bapak Ibu. Sehingga idealnya nanti ke depannya itu sepanjang dia sudah 50%, itu ya sudah langsung saja diajukan KPPN. Apalagi dengan sekarang kita nanti memperhitungkan persentase GUP disebulankan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti agar lebih memitigasi lagi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan keterlambatan SP2D. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan ya bahwa tidak semua permohonan penyesuaian perhitungan dan data ya yang memang sebenarnya secara substansi itu berada di luar kendali Satker sehingga mempengaruhi nilai kinerja, itu dapat kami akomodasi. Kenapa? Karena tadi kami sangat mempertimbangkan pertimbangan besarnya adalah dari sisi kredibilitas data dan stabilitas sistem. Jadi OMSPAN itu sebenarnya yang konsep pengembangannya Bapak Ibu dapat kami sampaikan itu hanya menyajikan transaksi saja sebetulnya Bapak Ibu ya, as is gitu ya yang ada di sistem. Tidak mengubah value, atribut, nilai ataupun lainnya gitu. Selama ini kebijakan penyesuaian perhitungan dan data itu yang sifatnya secara nasional kita itu tidak mengubah atribut nilai sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak mengecualikan transaksi, kita adalah mengatur kondisinya gitu ya. Secara sistem Bapak Ibu ya. Kita tidak mengubah atribut nilai. Tanggal SP2D-nya diubah itu tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah kami lakukan Bapak Ibu ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi ke transaksi-transaksi lainnya gitu Bapak Ibu. Jadi mohon izin bahwa untuk kondisi tadi tindak lanjutnya atau lebih ke arah nanti memitigasi transaksi-transaksi yang akan datang gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dari pertanyaan kedua dari Pak Tripoliton, untuk yang target penyerapan anggaran ini apakah sudah konstan? Tadi sudah dijawab oleh Pak Amin sebenarnya ya Bapak ya. Kalau target di menterinya itu lebih tinggi, lebih bagus malah gitu. IKPA-nya akan kalau misalnya tercapai di level kementerian gitu ya dengan target yang lebih tinggi, jadi IKPA-nya itu otomatis akan tercapai juga gitu ya. Nah, kalau misalnya Satker menetapkan target yang lebih tinggi itu lebih bagus lagi, Pak. Itu lebih bagus lagi. Sementara di IKPA ya tadi ketentuannya adalah sesuai dengan target penyerapan per jenis belanja yang nanti membentuk target penyerapan level Satker. Yang kedua ini terkait dengan automatic adjustment gitu ya. Memang automatic adjustment ini adalah kebijakan yang nanti akan terus dievaluasi segera Pak ya. Akan dievaluasi dalam hal ini sebenarnya dalam surat Menteri Keuangan itu kan disebutkan ya paling tidak 5% itu diblokir melalui automatic adjustment gitu ya. Sehingga sebenarnya ruang untuk melakukan akselerasi di aktivitas atau kegiatan yang lain itu masih terbuka gitu ya. Apalagi kondisi saat ini di triwulan 1 penyerapan anggaran belum dinilai, triwulan 2 nanti mungkin kita akan nilai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya masih terbuka, ada sekitar mungkin potensi 95% anggaran itu masih dalam kendali satuan kerja gitu ya untuk dilakukan aktivitasnya, dipercepat ke triwulan 2, triwulan 3. Nah tapi kemudian nanti kami tentunya akan melihat perkembangan lebih lanjut
dalam hal memang nanti ada diperlukan tadi ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum secara nasional dan nanti ada perlakuan khusus, nantinya tentu kami akan mempertimbangkan dan menginfokan ke satuan kerja. Tapi untuk saat ini sebagai penilaian kinerja nanti akan tetap dilakukan sebagaimana formula yang ada dalam Per 5. Kemudian untuk belanja yang dapat dieksekusi di muka, sepertinya ini lebih pas tadi ya Pak, melanjutkan diskusi dengan Kanwil ya Pak ya, untuk strategi-strateginya. Silakan. Nah, mohon izin untuk pertanyaan yang ketiga dari KSOP Pangkalan Bun, Bapak Ibu tadi, jadi dalam sebulan itu kita boleh GUP berapa kali gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Karena sekarang kita tidak hanya melihat ketepatan waktu, tapi juga presentasi GUP. Nah, saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu ya, untuk kembali kita lihat formulanya dan nanti dampaknya kalau melakukan revolving UP gitu ya. Nah, jadi dengan adanya komponen persentase GUP atau persentase GUP disebelankan, Bapak Ibu. Nah, satuan kerja pada prinsipnya tadi semakin dia sering GU, nilai kinerjanya itu potensinya akan semakin tinggi ya. Semakin potensi untuk nilai kinerja yang baik itu ya semakin tinggi. Semakin sering dia GU, potensi nilai kinerjanya semakin tinggi, itu semakin besar. Artinya tidak ada batasan sebulan itu GUP harus sekali, harus 2 kali, harus 5 kali gitu ya. Misalnya memang sudah dibutuhkan UP-nya sudah terpakai, kemudian sudah terpakai 50%, itu ya bisa langsung dipertanggungjawabkan KPPN, tanpa harus menunggu katakanlah 15 hari, setengah bulan gitu ya, atau 1 bulan. Tuh. Malah lebih baik lagi, saya dulu ingat pesan dari direktur kami dulu, Bapak Sudarso ya. Jadi dari sisi pengelolaan kas, Bapak Ibu ya, satuan kerja yang punya UP kecil, tapi dia terus-terusan melakukan GU gitu ya, itu lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Itu akan lebih baik dari sisi konteks manajemen kas gitu ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, potensi untuk idle cash tentunya akan berkurang bahkan hilang gitu ya. Di sisi lain, ya pemerintah kan bisa mengalokasikan dana tersebut gitu ya dalam rekening dana penempatan ya untuk mendapatkan remunerasi yang lebih baik. Nah, jadi artinya uang kas di satuan kerja itu semakin kecil, ya semakin secara treasury itu semakin bagus gitu ya. Semakin sering GU itu semakin baik. Semakin baik. Nah, jadi nanti disesuaikan lagi kebutuhannya Bapak Ibu sekalian, apakah besaran UP yang dikelola ini sudah UP tunai terutama ya Bapak Ibu ya, UP tunai yang dikelola ini sudah memadai atau tidak. Karena berdasarkan hasil kajian kami Bapak Ibu, tahun 2021 itu ada 11% satuan kerja yang sebenarnya besaran UP-nya itu terlalu besar. Ada 11% satuan kerja yang besaran UP-nya itu terlalu besar, sehingga dia tidak mampu melakukan GU sesuai ketentuan tadi Bapak Ibu ya. Sekali sebulan atau dia GU-nya itu baru bisa 100% itu setelah lewat 2 bulan gitu Bapak Ibu. Sehingga dampaknya ada potensi idle cash, potensial loss gitu Bapak Ibu ya. Karena ada pengelolaan kas di luar rekening pemerintah gitu. Nah, mungkin seperti itu dari KSOP Pangkalan Bun. Jadi tidak ada batasan berapa kali GUP bisa dilakukan. Yang penting diperhatikan tadi persentase GUP disebulankannya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Amin untuk yang sesi pertama ini. Mohon izin. Siap, Mas Febrian, jadi begitu ya. Dari Bitku nanti tolong dipersani lagi. Kadang-kadang karena ini pertanyaannya nggak kronologinya mungkin nggak ini ya, kita belum jelas apakah sudah diajukan GU-nya itu pagi apa sore kayak gitu kan, itu mempengaruhi Bapak. Jadi kalau terus terang kalau SPM diajukan sore ya mungkin diprosesnya besok hari Pak. Jadi itu yang terkait dengan keterlambatan tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari IHKM tadi, target menteri lebih tinggi lebih baik, intinya monggo saja silakan disesuaikan.
karena toh kemudian lebih tinggi dari target IKPA gitu ya. Jadi sehingga kalau misalkan Bapak memenuhi target itu ya alhamdulillah nanti IKPA-nya mudah-mudahan sudah 100% itu yang penyerapan anggaran. Terkait dengan automatic adjustment pasti ada treatment khusus lah Pak, yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk sementara memang karena itu masih bagian dari pagu, jadi automatic adjustment masih dari bagian dari pagu Bapak Ibu sekalian, ya memang masih jadi faktor penghitung Pak, dari penghitung. Tetapi yakin saja teman-teman di pusat juga sudah melihat itu sebagai hal yang perlu dipikirkan, sehingga insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama nanti kalau ada kebijakan khusus nanti akan diinformasikan. Terkait dengan pertanyaannya Pangkalan Bun, barangkali mungkin kita cermati lagi di PMK 190 dan penggantinya juga bahwa GU itu tidak ada batasan berapa kali dalam sebulan. Yang jelas minimal sekali dalam sebulan, minimal sekali dalam sebulan. Minimal deh. Nah, kemudian perlu diingat saja bahwa untuk mengajukan GU tidak harus menunggu UP-nya dibelanjakan 100%, tetapi kita diberi diberi keleluasaan begitu UP yang kita kelola sudah dibelanjakan 50% sudah bisa diajukan GU-nya. Nah, ini juga bisa jadi catatan untuk teman-teman di Bitku, di Polda. Jadi mengajukan GU itu tidak menunggu 100%, Pak. Tetapi ketika sudah 50% GU-nya dibelanjakan, silakan mengajukan SPM GUP-nya. Baik, sesi kedua. Mohon izin, Pak. Siap, dari Bitkum tadi, Pak. Jadi saya memperjelas sedikit, Pak, yang untuk masalah pengajuannya kemarin. Namun saya tidak mempermasalahkan, Pak, masalah penerbitan SP2D-nya itu tadi. Yeah. Kita mengajukan SPM itu jam 10, Pak, jam 10 pagi. Saya mengerti lah teman-teman di KPPN mungkin bukan hanya kami yang dilayani gitu, Pak, masalah penerbitan SP2D-nya. Namun yang saya tanyakan tadi perihal masalah indikatornya tadi, Pak. Nah, indikator tadi kan di indikator pengelolaan UP itu nilainya 90, sedangkan di persebulankan itu yang terlambat tadi 100, Pak. Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Iya, baik. Nah, mohon penjelasan dari Bapak yang menjadi narasumber tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, langsung aja Mas Febrian. Siap, Pak. Tadi memang kelewat kita menjawab ya, Pak ya. Jadi sebenarnya saya izin share lagi ya Bapak Ibu ya untuk kita sini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di Perdirjen 5 2022 itu ada di halaman paling terakhir Bapak Ibu ya. Itu di ketentuan peralihan lampiran B itu ada ketentuan detailnya gitu Bapak ya, Bapak Ibu ya, ketentuan peralihan penilaian indikator, masing-masing indikator gitu ya. Untuk GU, kenapa dia dapat nilai 100 padahal terlambat, yang komponen ketepatan waktu, tadi kami sampaikan bahwa yang ketepatan waktu itu memang tetap dihitung sesuai formula, sementara untuk yang persentase GU, itu nilai di Q1 semuanya akan diberikan nilai 100, apapun kondisinya. Gitu ya. Jadi masih belum dihitung dengan formulasi persentase GUP yang default, yang umumnya gitu ya, yang ada di per 5. Nah, kalau diperhatikan nanti silakan dilihat di per 5 ya Bapak Ibu ya, mohon izin saya karena ini pakai perangkat yang lain, belum bisa saya tunjukkan, tapi intinya adalah untuk triwulan 1 persentase GUP itu nilainya pasti akan 100 semua. Karena memang sudah ditetapkan gitu ya di ketentuan peralihan seperti itu. Baru nanti di triwulan 2 dia akan dinilai dengan formula tadi yang agak ini ya, agak jelimet gitu ya. Tapi intinya adalah PMK 190 Junto 178 lah gitu Pak ya. UP 1 bulan UP sebesar 1 bulan kebutuhan operasional gitu ya Pak Ibu. Nah, itu jadi kenapa nilainya 100 sementara yang ada yang terlambat gitu. Mungkin itu Pak, mohon izin. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak. Siap. Mungkin barangkali Mas Febrian, teman-teman Polda ini kan sudah setiap saat melihat Omspan gitu ya. Nanti ini jadi catatan kita bersama. Omspan nanti bisa
diperhatikan juga apakah sudah dilakukan penyesuaian dengan rumus baru apa belum gitu ya, dengan reformulasi baru atau belum, sehingga teman-teman juga sudah mendapat informasinya lebih jelas gitu ya. Oke, untuk sesi kedua raise hand kembali dari Bitku, Pak Fajar. Yang ketiga ada satu lagi mungkin dari SDM, Pak. SDM ya. Nggih. SDM. Oke, Pak, dari Bitku dulu terlebih dahulu. Monggo Pak, silakan Pak. Open mic Pak. Selamat pagi Pak, mohon izin. Selamat pagi Pak. Terkait Satker, apakah boleh Satker tidak memiliki UP atau tidak mengajukan UP dengan sistem LS saja selama 1 tahun? Bagaimana pengaruhnya bagi IKPA? Kemudian yang kedua, terkait deviasi halaman 3 di IPA. Ini kan biasanya dilakukan per triwulan. Triwulan 1 di Februari, triwulan 2 di April, 3 di Juli, dan 4 di Oktober. Itu untuk menghindari deviasi, apakah setiap akhir triwulan bisa mengajukan revisi halaman 3 di IPA dan tidak berpengaruh terhadap IPA? Terima kasih. Siap. Baik Pak Fajar, open mic Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Yang kami mau tanyakan, karena ini kan terkait realisasi ya. Untuk realisasi itu dari Kementerian Agama itu per semester pertama itu sudah sampai dengan 70%, begitu. Nah, sedangkan di DIPA kami di bidang Bimas Kristen sendiri itu kan untuk program kerjanya kecil, sedangkan dukungan manajemen dan manajemen internal itu besar Pak. Tapi untuk pencairannya dukungan manajemen kan setiap bulan, hanya per bulan begitu. Nah, untuk 53 tidak punya. Bantuan kami sudah cairkan, itu pun sampai semester ini awal tahun ini hanya sampai 28%, begitu. Nah, jadi kesulitan bagi kami itu untuk mencapai angka itu dari sisi peraturan dari Menteri Agama. Tapi kalau dari Kementerian Keuangan masih ada kelonggaran sedikit sampai dengan triwulan 3. Nah, triwulan 3 pun kayaknya kami hitung itu tidak sampai 70. Hanya sampai sekitar 60 saja, 60 sampai 65. Nah, sedangkan dukungan manajemen kami yang banyak begitu, dan dukungan manajemen tidak bisa dicairkan langsung tetapi per bulan. Nah, itu Pak kendala kami untuk capaian ini. Yang saya mau tanyakan, adakah untuk kami bisa mendongkrak begitu sampai dengan 70% dari hanya dukungan manajemen, dan bantuan pun kami sudah cairkan, dan bantuan PIP BOS itu tidak bisa langsung 1 tahun tapi per bulan. Nah, begitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Fajar dari Bimas Kristen Pak, mohon izin. Ya, betul Pak. Siap. Selanjutnya dari satu lagi dari mana tadi? SDM, Pak. Oke, J. Izin Pak menyampaikan untuk mungkin kendala di kami Pak, kegiatan yang sifatnya harus nunggu dari satuan atas Pak. Dari kita udah direncanakan, tapi untuk pelaksanaan kan kita nunggu dari satuan atas. Dari perencanaan nggak taunya kita meleset ke bulan berikutnya, atau kadang-kadang malah di akhir tahun Pak. Apakah kita itu melakukan revisi nunggu dari kegiatan satuan atas yang akan dilaksanakan, atau kita melakukan revisi per triwulan? Mohon izin rencananya. Oke, baik Pak. Cukup Pak Kusno? Sementara cukup Pak. Cukup, J. Mas Febrian, ada 3 penanya Mas Febrian.
Yang pertama dari Bitco, boleh UP atau tidak UP. Jadi ini bagus ini visioner nih. Kalau LS semua gimana Pak? Nanti akan mempengaruhi di IKPA-nya enggak gitu, karena yang dinilai kan hanya IKPA, hanya UP. Kemudian terkait dengan deviasi halaman 3, boleh nggak sih kami merevisi di akhir triwulan gitu ya, akhir triwulan, sehingga bisa membuat rencana untuk 3 bulan ke depan lah, kira-kira kayak gitu. Kemudian dari Pak Fajar dari Bimas Kristen, Kementerian Agama itu kan dipatok sama Pak Menteri gitu ya, 70% di bulan Juni, sementara di Satker Bimas Kristen adanya cuma alokasinya hanya untuk dukma yang sifatnya bisa dicarikan tiap bulan secara rutin. Sedang untuk belanja yang lain, belanja modal nggak ada, kemudian belanja sosial hanya kecil gitu. Nah itu gimana caranya? Karena khawatirnya kan karena sifatnya rutin gitu ya Pak Febrian ya. Jadi bisa nggak ada langkah-langkah percepatannya gimana gitu. Kemudian dari SDM Polda tadi Pak ya kegiatan dilaksanakan nunggu juknis dari pusat Pak ya. Kira-kira kayak gitu ya Pak. Nah itu Ya, Pak. gimana Oke. ini? Jadi akhirnya kan mau mengganggu IKPA-nya ini gitu kan. Monggo Mas Febrian ditanggapi Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Amin. 3 pertanyaan tadi dari Bitke Polda Kalteng, Bimas Kristen, Pak Fajar, dan juga Pak Kusno dari SDM Polda ya. Yang pertama dari Bitke Polda Kalteng ya. Jadi bagaimana kalau misalnya satuan kerja apakah boleh ya Satker tidak mengajukan UP? Itu boleh. Secara ketentuan tidak ada tidak ada larangan gitu ya. Tidak menggunakan UP. Karena secara prinsip pun pembayaran belanja atas beban APBN itu adalah LS ya Pak ya. Dalam hal bisa dilaksanakan dengan menggunakan LS, maka seharusnya pembayaran itu ya dilakukan dengan LS gitu ya. UP itu dalam hal belanja-belanja operasional yang memang secara prinsip tidak dapat dilakukan dengan LS gitu ya. Nah, sehingga ya silakan saja Bapak kalau misalnya tidak akan melakukan pembayaran ya dengan mekanisme LS semua, itu malah bagus Pak. Dari sisi treasury pun tidak ada potensi idle cash karena nggak ada cash keluar gitu ya dari rekening pemerintah. Rekening cash keluar itu ya pada saat sudah ada prestasi kerja barang atau jasa yang diterima oleh satuan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi penilaian IKPA-nya, Pak. Penilaian IKPA itu tetap aman, Pak ya. Karena kenapa? Karena tadi kita melakukan apa yang disebut dengan konversi bobot, Pak. Jadi kalau misalnya untuk UP dia tidak ada transaksinya, sementara misalnya dinilai di transaksi yang lain nilainya optimal Pak 100 gitu ya. Ya maka nilai IKPA akhirnya pun tetap 100 Pak. Nilai akhir IKPA-nya pun tetap 100 meskipun dia tidak punya UP. Nah, di sisi lain dengan tidak adanya UP mungkin potensi untuk mendapat nilai yang lebih baik gitu ya di indikator penyelesaian tagihan menjadi lebih besar karena semua tagihan itu diselesaikan dengan mekanisme LS. Dan mekanisme LS 17 hari kerja nanti disesuaikan gitu ya Pak ya strateginya jangan sampai misalnya ada tagihan-tagihan yang tadi terlambat dibayarkan lewat dari 17 hari kerja sehingga nanti nilai kinerja penyelesaian tagihannya malah turun. Nah, silakan itu nanti prinsipnya sih malah sudah alangkah lebih baik gitu ya malah kalau misalnya diupayakan dengan menggunakan LS karena itu adalah opsi pertama untuk pembayaran belanja pemerintah gitu. Kemudian revisi halaman 3 DIPA, apakah revisi bisa dilakukan di akhir triwulan? Nah, jadi mekanisme penilaian revisi halaman 3 DIPA, kalau ini saya kaitkan dengan indikator deviasi halaman 3 DIPA ya Pak ya. Kan deviasi halaman 3 DIPA itu dihitung dari selisih realisasi terhadap RPD. RPD-nya sendiri adalah RPD yang dikunci tiap awal triwulan. Nah, sebenarnya yang dikunci itu adalah RPD untuk 3 bulan tersebut saja, Pak. Misal, atau saya ilustrasikan Pak ya mungkin di sini ya. Nah, misal Bapak Ibu melakukan
melakukan updating RPD di bulan April untuk RPD triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 ya. Otomatis kan RPD triwulan 3 dan 4-nya juga harus ada angkanya gitu ya Pak ya. Nah, datanya nanti akan dikunci untuk bulan April, Mei, Juni. Begitu Satuan Kerja melakukan revisi halaman 3 DIPA di bulan Juni katakanlah, maka RPD bulan April, Mei, Juni ini sudah nggak bisa berubah Pak. Tapi RPD bulan Juli sampai Desember dia akan terupdate. Jadi penguncian RPD itu dia hanya dilakukan untuk RPD triwulan berkenaan. Sementara RPD berikutnya itu akan terupdate. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan revisi di akhir triwulan ya monggo-monggo saja, misalnya memang ada kebutuhan, karena beberapa revisi setahu saya itu kan memang mensyaratkan juga ya, mengakibatkan ada perubahan RPD-nya gitu ya, mengakibatkan perubahan RPD-nya meskipun bukan intensi awalnya gitu ya Pak ya. Nah itu ya silakan saja Bapak Ibu diajukan revisinya, dan secara prinsip ya RPD triwulan tersebut sebenarnya sudah dikunci, tapi dia bisa mengupdate RPD triwulan berikutnya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, sebelumnya mungkin kalau ada tanggapan sebelum. Dari Bitku, kalau ada tanggapan Pak. Cukup Pak, terima kasih banyak. Ya. Cukup ya. Baik Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian selanjutnya dari Pak Fajar ya, 418763 Bimas Kristen. Nah ini memang sebenarnya yang paling paham mengenai aktivitas kegiatan penjadwalan gitu ya. Karakteristik kegiatan itu adalah memang satuan kerjanya. Nah, kami sebenarnya di Kementerian Keuangan menetapkan target itu ya secara makro ya Pak ya. Dan itu memang dari konteks kami sebagai BUN. Artinya kalau misalnya KL itu mempunyai target tertentu, nah itu memang ada di luar pastinya ada di luar kendali kami gitu ya. Nah, ada di luar kendali kami. Tapi kami melihat sebenarnya yang ditetapkan lebih tinggi itu malah akan mendorong pencapaian atau upaya yang lebih maksimal gitu sebenarnya. Nah, tapi memang isunya kan selalu seperti itu kami lihat ya Pak Fajar ya. Isunya adalah terkait dengan kami karakteristik belanja di satuan kerja itu tidak sama gitu. Tidak sama sehingga ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini kemudian kondisi-kondisi yang seharusnya memang trade off ya Pak ya. Trade off antara kita ingin mengejar secara makro katakanlah realisasi tingkat kementerian lembaga, sementara di sisi lain ada satker-satker yang secara prinsip apapun yang dilakukan ya nggak bisa gitu mencapai target seperti itu. Nah kondisi-kondisi itu yang sebenarnya akan ditangkap dengan Monef Pak. Akan ditangkap dengan Monef, artinya diskusi artinya gitu ya. Saya rasa itu kejadiannya akan selalu ada gitu ya Pak ya. Tapi kemudian kita kan akan melihat berapa banyak sih yang seperti itu gitu ya secara makro Pak ya. Berapa banyak yang seperti itu. Apakah kemudian penetapan kebijakan katakanlah tadi target realisasi 70% itu relevan nggak dengan kondisi di kementerian lembaganya sendiri. Nah kalau di IKPA sendiri kita mencoba merelevansikan itu dengan karakteristik satker berdasarkan karakteristik jenis belanjanya Pak. Di IKPA ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di satuan kerja mungkin nanti ya bisa dengan pendekatan lain, tapi kemudian bisa saling mendukung juga dengan kebijakan yang sudah kami tetapkan gitu ya oleh Kementerian Keuangan. Nah, nanti silakan mungkin lebih tepatnya mungkin malah lebih pas gitu ya. Nanti konsultasi dengan Pak Amin gitu ya. Mana-mana saja nih yang bisa diakselerasi, mana saja kegiatan yang bisa dipercepat pembayarannya. Mungkin itu Pak Fajar tanggapan dari kami. Langsung Ya. sekalian pertanyaan terakhir, Baik, Mas. pertanyaan terakhir ya dari Pak Kusno dari SDM Polda. Nah ini kendala dalam eksekusi belanja karena menunggu juknis dari atas ya. Satker ini menunggu dalam melakukan revisi ini apakah menunggu arahan dari atas atau tetap triwulan. Ini dalam konteks penilaian mungkin saya melihatnya dari satu revisi DIPA misalnya Pak ya, dan penyerapan anggaran mungkin nantinya.
Yang pertama revisi DIPA, ketentuannya di Per 5 itu sudah jelas Pak bahwa target revisi itu 1 kali. 1 kali per triwulan untuk penilaian IKPA Pak ya. Bisa nggak revisinya lebih dari 1 kali? Bisa Pak. Bisa, tapi nanti memang akan berdampak kepada nilai IKPA revisi DIPA. Maka ini perlu komunikasi dan koordinasi gitu ya dengan unit eselon 1-nya. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang nanti dapat mempengaruhi gitu ya ketercapaian penilaian nilai indikator IKPA di satuan kerja. Karena saya yakin di eselon 1-nya di pusat pun itu sangat memperhatikan gitu ya, memperhatikan nilai IKPA satuan kerja, terutama kalau Polda ini kan di-push ya Pak ya untuk mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Dan memang Polri ini kami akui dan apresiasi gitu ya, secara nasional nilai IKPA-nya itu salah satu yang terbaik Pak. Dan dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kami sih lebih lebih melihat ya bahwa sebenarnya eksekusi belanja atau ini ya dalam konteksnya CEO dan CFO gitu ya. Maka ya eksekusi belanja itu ada di PA di pengguna anggaran Pak ya, KPA. Nah, maka ya disesuaikan saja dengan kebijakan yang ada berlaku secara ditetapkan oleh pusat Pak. Ditetapkan oleh pusat, penilaian IKPA ini sebenarnya untuk menangkap tadi ya kondisi-kondisi termasuk yang tidak terkontrol oleh satuan kerja, kemudian nanti ya kita gunakan sebagai bahan evaluasi gitu ya Pak ya. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan IKPA gitu Pak, nggak bisa. Intinya IKPA itu hanya salah satu tool saja, dan itu sebenarnya untuk menangkap fenomena sih Pak. Menangkap fenomena, kalau misalnya nanti ada kondisi-kondisi yang ya secara kebijakan itu nggak bisa kita mencapai nilai IKPA yang optimal. Nah, itu kan yang akan tertangkap oleh ini untuk oleh kami, oleh pusat juga untuk nanti merumuskan kebijakan ke depannya. Kami yakin gitu ya dalam setiap kali adanya diskusi atau diskursus mengenai apakah kebijakan ini efektif, relevan gitu ya, maka akhir-akhirnya itu ya harus selalu dilakukan evaluasi gitu atas kebijakan tersebut. Nah, salah satunya ya dengan memanfaatkan tools Monef yang ada gitu, Pak. Jadi kami seperti itu, Pak, mungkin nanti dikoordinasikan dulu dengan pusat, bagaimana nanti dampak-dampaknya ya kebijakan yang ada itu terhadap pencapaian nilai IKPA yang menjadi fokus juga dari kementerian lembaga atau tim pusat. Di samping kami mengarahkan agar tetap inline dengan kebijakan yang dilakukan oleh pusat, Pak ya, yang dilakukan oleh satuan kerja gitu. Mungkin itu Pak Kusno. Mungkin ada tanggapan atau tambahan juga dari silakan. Mohon izin Pak, mungkin tanggapan sedikit aja Pak. Kegiatan kami itu sebenarnya kan sudah terencana ya, tinggal nunggu petunjuk aja dari Mabes. Kayak contoh aja nih Pak, ini penerimaan anggota Polri ini kan direncanakan bulan Maret kemarin dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sampai saat ini untuk penerimaan itu belum ada STBO atau peringatan dari Mabes. Sementara ini cuma akpol aja yang untuk penerimaan, untuk yang anggaran yang besar kan Bintara Polri. Tapi itu kan dari itu mempengaruhi banget dari deviasi halaman 3 DIPA Pak. Itu nunggu petunjuk untuk revisinya Pak. Kita sudah revisi kedua ya untuk triwulan pertama. Makanya kami dari halaman 3 DIPA itu ya mungkin sangat kecil nilainya. Mohon petunjuk Pak. Baik, kalau untuk deviasi halaman 3 DIPA, mohon izin Pak, untuk triwulan 1 yang rata-rata nilainya kami lihat juga masih rendah, itu sebenarnya nanti bisa diupdate lagi Pak. Tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk triwulan 1, RPD halaman 3 DIPA itu akan dibuka lagi updating-nya sampai dengan tanggal 14, berbarengan dengan update RPD halaman 3 DIPA triwulan 2. Jadi triwulan 1 itu harusnya bisa 100 nanti nilainya Pak. Disesuaikan saja RPD-nya per jenis belanja dengan realisasi per jenis belanjanya. Bulan Januari, Februari, Maret. Nanti disesuaikan, kalau sudah sama nanti diajukan revisinya ke Kanwil berbarengan ya dengan update RPD triwulan 2. Nilai triwulan 1 seharusnya bisa 100 Pak. Seperti itu.
Ini untuk yang kebijakan di triwulan 1 ya Pak ya. Baik, Pak Kusnal, jadi nanti disesuaikan aja Pak Kusnal, karena yang triwulan 1 ini kan ya seolah-olah kayak belum dihitung gitu ya, yang deviasi itu ya. Jadi monggo disesuaikan aja. Nah, terkait dengan juknisnya nanti monggo Bapak koordinasi langsung dengan dengan SDM pusat Pak J. Ya, Pak. Jadi kami sendiri nggak bisa ini Pak, kalau terkait dengan kebijakan di masing-masing KL itu ya monggo dikoordinasikan langsung Pak. Kami juga nggak ada kewenangan untuk mempengaruhi itu ya Pak ya. Jadi mohon kiranya dipisahkan antara mana yang kira-kira kami bisa mempengaruhi dan mana yang memang betul-betul itu kebijakan masing-masing KL gitu ya. Sehingga butuh koordinasi intern di antara panjenengan semua dengan pusat di masing-masing KL. Baik Mas Febrian, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu mungkin saya tambah satu saja, satu penanya langsung. Saya persilakan Pak Tahasa dari UPR, Pak. Open mic, Pak. Ya, terima kasih Pak Amin, Pak Febrian. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Mungkin saya izin tidak off cam ya, karena jaringan. Mungkin pertanyaannya singkat aja Pak. Ini kan tadi untuk pengaruh IKPA itu GUP ya. Ini gimana status TUP? Apakah itu bagian dari GUP atau perhitungan sendiri atau tidak termasuk perhitungan? Mungkin itu saja Pak Amin. Makasih. Baik Pak, langsung Mas Febrian menanggapi, silakan Mas. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan tadi, kita sebenarnya dihitung Pak ya, TUP itu dihitung sebagai bagian dari indikator pengelolaan UP dan TUP. Yang dihitung ada 2 Pak. Ketepatan waktu pertanggungjawaban TUP, yaitu 1 bulan ya sejak TUP tersebut ajukan ke KPPN, terbit SP2D-nya gitu ya. Dan juga setoran TUP Pak. Setoran TUP semakin besar setoran yang disampaikan KPPN, maka dia nilai kinerjanya akan semakin rendah Pak. Jadi TUP tetap dihitung, yang dihitung apa? TUP tunai. TUP tunai, Pak. UP juga yang dihitung UP tunai, khusus untuk TUP ya dihitung dari ketepatan waktu dan setoran, Pak. Seperti itu. Siap. Makasih Pak Febrian. Pak Amin, makasih. Siap Bapak. Pak Mas Febrian, di slide 2 ada beberapa pertanyaan, jadi nanti akan saya bacakan dan ditanggapi masing-masing. Tetapi untuk sebelum itu, saya beri kesempatan teman-teman dari KPPN. Dari KPPN Palangkaraya, kemudian Buntok, Sampit, dan Pangalan Bun, untuk apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan. Monggo. Palangkaraya masih ada? Mas Wildan, silakan Mas. Dari Pangkalan Bun, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Amin. Izin bertanya kepada Pak Febrian. Ini kemarin kami coba melakukan pengecekan ya, Mas, di aplikasi Omspan di Monef PA. Itu ada beberapa satker yang sampai dengan saat ini belum mengajukan UP. Namun proporsi nilai IKPA di UP-nya masih dihitung 10%, Mas, belum 0. Sehingga mengurangi total nilai IKPA-nya. Nah, itu mohon informasinya Mas Febrian nanti seperti apa ya pelaksanaannya. Terima kasih Pak Amin. Siap Mas Wildan dari KPPN Pangkalan Bun. Dari Palangkaraya masih ada? Pak Wisnu, tadi saya lihat. Kalau nggak ada dari Buntok atau dari Sampit, KPPN Sampit, KPPN Buntok. Jika nggak ada, mungkin ditanggapi dulu Mas. Yang dari Pangkalan Bun tadi, Mas Febrian. Silakan Mas. Ya, siap Pak Amin. Dari Mas Wildan KPPN ya. Jadi nanti mohon izin Mas Wildan boleh mungkin disampaikan tiket ya ke HAI bahwa ada tadi ya satker yang UP-nya itu kehitung padahal belum mengajukan UP gitu ya. Indikator UP-nya itu kehitung bobotnya. Secara prinsip seharusnya tidak kehitung Pak. Seharusnya tidak kehitung. Jadi kalau misalnya dia belum mengajukan UP, maka dia harusnya dikonversi gitu ya bobotnya. Bobotnya itu 0. Nah nanti mohon izin mungkin boleh disampaikan
satker-satkernya itu apa saja, mungkin bertiket ke HAI ya, biar kami juga memiliki dokumentasi atas kendala atau permasalahan tersebut. Itu mungkin Pak Amin, mohon izin Pak Mas Wildan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Febrian. Nanti kami kirimkan tiket ke HAI saja ya kalau begitu. Siap, terima kasih Mas Huda, terima kasih Pak Febrian. Sekali lagi dari KPPN Palangkaraya, Buntok sama Sampit, jika ada yang perlu disampaikan, monggo kesempatannya. Jika tidak ada, mungkin dari slide itu ada 7 pertanyaan yang sudah masuk, Mas Febrian. Mungkin kita tanggapi satu persatu gitu aja, biar mudahnya ya. Yang pertama dari Bu Isna dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Pertanyaannya, untuk ketepatan penyampaian LPJ bendara, apakah cuma LPJ bendara pengeluaran saja atau juga dengan bendara penerimaan? Monggo Mas Febrian. Ya, Pak Amin. Terima kasih Pak Bu Isna dari PA Kuala Kapuas. Jadi kalau 2022 ini sebenarnya LPJ ini sudah tidak dihitung lagi ya Bu ya. Kalau misal 2022 ini salah satu indikator yang dieliminasi. Tapi kalau misalnya ini pertanyaannya terkait dengan 2021, nah ini kami sampaikan bahwa LPJ bendara itu yang dihitung hanya ketepatan waktu penyampaian LPJ bendara pengeluaran. Karena konteksnya belanja, Bu. Tapi kalau 2022 sudah tidak dihitung sebenarnya. Mungkin itu, Pak Amin. Ya, baik. Jadi kalau 2021 LPJ yang dihitung hanya bendara pengeluaran. Gitu ya. Sementara di tahun 2022 ini sudah tidak menjadi indikator lagi gitu ya. Jadi LPJ bendara pengeluaran, penyampaian LPJ bendara pengeluaran tidak menjadi indikator lagi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, izin bertanya pagu anggaran dari laporan fund available, jadi ketersediaan dana di 16 segmen itu dan laporan kinerja Satker jumlahnya berbeda. Ini kenapa gitu? Jadi kemudian di data dan realisasi itu juga berbeda, Mas. Jadi ini ada beberapa kasus yang tercatat sudah 2 KL nih, Mas, di BPN sama di KPU ini. Monggo nanti ditanggapi, Mas. Ya, baik Pak. Ini terkait dengan data pagu ya Pak ya. Dengan laporan kinerja Satker. Ini laporan kinerja Satker itu di menu realisasi kinerja ya? Betul. Betul ya Pak ya, untuk pengisian capaian pagu realisasi, ya. Ya, kami mungkin boleh ini perlu pengecekan lebih lanjut oleh tim aplikasi. Nah, dari kami sendiri nanti mungkin bisa mengajukan tiket HAI, Bapak Ibu, dengan melampirkan perbandingan datanya gitu ya, perbandingan datanya agar nanti bisa ditindaklanjuti. Nah ini karena ini perlu pengecekan lebih lanjut nih terkait dengan data di sistem. Siap. Itu ya nanti kita tindak lanjuti lah. Pertanyaan selanjutnya, jika ada gap antara realisasi fisik dan anggaran, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai? Tetapi tetap dengan angka fisik sesuai dengan data lapangan. Ini maksudnya realisasinya lebih besar nih Mas, realisasi anggarannya lebih besar daripada fisik. Bisa enggak di ini? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Amin. Jadi ini dalam hal pengisian capaian output ya. Gap ini kan dihitung dari progres dan persentase penyiapan anggaran. Nah, mazhabnya pengisian capaian output itu adalah aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya atau malah tidak melihat penyerapan anggarannya malah sebenarnya. Sepanjang sudah ada kegiatan, aktivitas apapun itu yang bisa diakui sebagai bagian dari progres untuk mencapai output, itu bisa diakui. Ya. Nah, sehingga normalnya sih harusnya, umumnya itu ya progres itu mendahului realisasi anggaran, karena realisasi anggaran itu kan ekses dari kinerja yang sudah dilakukan, seperti itu Bu. Nanti coba diidentifikasi lagi, apakah memang tidak ada aktivitas yang bisa diklaim sebagai dasar progres gitu ya, dasar ya. progresnya gitu Pak. Mungkin itu. Siap. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk apakah ada menu untuk mengetahui realisasi per RO yang terupdate secara berkala di Omspan? Karena di Omspan hanya sampai level KRO, yang RO-nya ya belum ada Mas.
Ya. Ini masukan Mas ya, nanti coba ditanggapi, kalau memungkinkan juga dipertimbangkan untuk dimunculkan Mas. Siap Amin. Ya, jadi memang kami sedang menyiapkan Pak, mohon izin, data realisasi sampai dengan segmen 15 malah sebenarnya. Karena di Sakti itu kan kita sudah punya pendetilan sampai dengan segmen 15, segmen COA ya. Jadi nanti kami akan sedang memproses untuk menyediakan basis datanya di OMSPAN, sehingga nanti bisa digunakan juga oleh satuan kerja untuk memonitor gitu ya, realisasi sampai dengan tidak hanya level RO gitu ya, bahkan sampai ke segmen 15 subkomponen ya kalau nggak salah. Seperti itu mungkin Pak. Mohon ditunggu pengembangannya. Mohon ditunggu Pak, Bapak ini anonimus ini. Jadi anonimus selanjutnya, menu apa untuk melihat atau memonitoring presentasi target realisasi per jenis satker pada UMSPAN? Target ya Mas. Kalau yang ada kan sudah target realisasi saya kira ada ini. Jadi di menu monitoring itu ya, monitoring target realisasi belanja ada ini. Monggo Mas. Ya, betul Pak Amin, sudah bisa dicek di menu IKPA-nya Pak ya. Ya. Menu IKPA itu kalau diklik nilai yang penyerapan anggaran, maka akan muncul pagu per jenis belanja, kemudian targetnya berapa. Nah, di situ bisa dilihat. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran POK dan halaman 3 dihitung masuk kategori penilaian IKPA Satker? Ya. Baik, ini tidak masuk ya Pak ya, tidak dihitung untuk penilaian IKPA revisi DIPA. IKPA revisi DIPA tadi yang dihitung 14 jenis revisi yang sifatnya pergeseran atau pagu tetap. Kalau POK dan halaman 3 DIPA kan dia administrasi, tidak dihitung Pak. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi tidak dihitung Pak untuk pemutakhiran POK dan revisi halaman 3 DIPA tidak termasuk kategori penilaian IKPA revisi DIPA. Terakhir Mas, apakah Per 5 ini akan berlaku berkelanjutan untuk tahun anggaran selanjutnya atau hanya untuk tahun 2022 saja? Ya, baik. Jadi, Pak Amin, terima kasih. Sama dari anonimus ke berapa nih Pak? Anonimus ke-6 ini Mas. Ke-6. Pak Ano ya, dari Pak Ano. Jadi Per 5 ini sebenarnya ditujukan long lasting ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Sama dengan Per sebelumnya gitu ya, Per 4 2020 maupun 2021. Tapi kemudian dalam perkembangannya, apabila memang dibutuhkan evaluasi kemudian penyesuaian gitu ya, maka nanti akan terbit ketentuan baru gitu ya. Tapi secara prinsip sebenarnya Perdirjen ini disusun dan berlaku untuk long lasting sebenarnya Bapak Ibu, sepanjang tidak dicabut atau diganti oleh kebijakan yang lain. Mungkin itu Pak. Siap, Mas Febrian, dari daftar pertanyaan yang ada sudah selesai. Mas Febrian, barangkali waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit. Kita sudah hampir 3 jam gitu ya. Kita cukupkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu bertanya untuk Bapak Ibu sekalian kurang gitu ya. Jadi nanti apabila masih ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan ke kami lewat saluran yang ada gitu ya. Kita bisa lewat WA, bisa lewat telepon, bisa lewat grup WA gitu, atau datang langsung dengan protokol kesehatan. Kami akan sekuat tenaga kami gitu kan, semaksimal kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu Mas Febrian, terima kasih kesempatannya Mas Febrian, terima kasih tukar pikirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Mas Febrian. Bapak Ibu sekalian juga begitu. Salam sehat semuanya. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Febri dan Pak Amin yang telah menyampaikan materi serta membantu jalannya diskusi pada kegiatan ini. Selanjutnya adalah penyampaian closing statement oleh Bapak Nurwedi Cahyono, Kepala Bidang PPA 1. Kepada Bapak Nurwedi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Mbak Ziva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Febrian Jalisman selaku narasumber, selaku fungsionaris analis yang memang kompeten di kinerja pelaksanaan anggaran. Terima kasih Mas Febrian atas apa yang sudah disampaikan sehingga mendapatkan pencerahan yang kuat bagi seluruh satuan kerja dan juga rekan-rekan KPPN. Juga termasuk rekan-rekan dari tim PPA 1 Kanwil DJPP Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala KPPN beserta tim KPPN, ada CSO, fungsional, dan juga para pejabat dan pegawai. Juga kepada seluruh Satker, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat komitmen, maupun pengelola keuangan dan pejabat perbendaraan, serta seluruh peserta yang hari ini hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi yang tadi saya sampaikan secara lengkap, konkret, detail oleh Mas Febrian, juga termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Satker terkait dengan kendala dan permasalahan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya mewakili Bapak Kakanwil, yang mana hari ini beliau tidak bisa hadir mengikuti kegiatan untuk virtual meeting ini. Beliau ada penugasan ke kantor pusat dalam rangka rapat pimpinan terbatas, sehingga mewakili beliau, kami dari bidang PPA 1 mewakili Kanwil DJPP Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Febrian. Yang pertama terkait dengan sosialisasi ini, ya. Kalau kemarin kita sudah bertemu di kegiatan optimalisasi perluasan penggunaan kartu kredit pemerintah dan DKP, yang mana pesertanya juga cukup banyak, lebih dari 300, hari ini juga malah lebih lagi. Nah, kita harapkan nanti antusiasme ini juga membawa satuan kerja lingkup Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ya, kita harapan kita mulai dari triwulan 1 yang sudah dilakukan penilaian, walaupun beberapa hal ada dispensasi, tapi kita harapkan nanti mulai triwulan 1 sampai dengan nanti di triwulan 4 tetap konsisten untuk mempertahankan nilai-nilai yang bagus, sedangkan nanti yang memang belum mencapai target yang sudah ditetapkan, kita harapkan nanti bisa segera untuk disesuaikan. Catatan yang perlu kami sampaikan untuk seluruh Satker, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febrian, Mas Febrian, ya, kita lagi lakukan evaluasi ya untuk seluruh kegiatan agar apa yang nanti ditargetkan atau mau dicapai bisa disepakati atau dicapai lebih tinggi lagi. Jadi kita melihat dari formula yang sudah disampaikan oleh Mas Febrian, memang perlu hal-hal yang segera dilakukan oleh Satker, termasuk tadi disampaikan langkah-langkah strategis ya, untuk bisa dilakukan atau dipedomani oleh Satker. Selanjutnya kami sampaikan untuk apresiasi, ya, ini apresiasi terkait dengan apa yang disampaikan hari ini, ya, terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran. Yang pertama, apresiasi kepada Satuan Kerja Kementerian Lembaga Polda Kalimantan Tengah, yang secara khusus kemarin juga menyampaikan bahwa atas semua prestasinya yang kemarin diserahkan secara langsung penghargaan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada seluruh lingkup Polri, di mana Polda Kalimantan Tengah dengan Bapak Kapolda, Bapak Irjen Nanang Afianto mendapatkan apresiasi menjadi Polda yang terbaik, ya, mendapatkan 5 apresiasi untuk capaian kinerja terbaik. Jadi kita harapkan ini memacu satuan kerja tidak hanya di Polda, tapi juga seluruh Satker lingkup Kanwil DJPP Provinsi Kalimantan Tengah. Ada satuan kerja Polda, Prorena, Iswada, kemudian ada 2 Polres, Polres Sukamara dan Polres Kapuas menjadi yang terbaik tingkat nasional. Kemudian juga kami sampaikan kepada seluruh Satker dan KPPN, Mas Febrian mohon izin menyampaikan bahwa kami juga mendapatkan apresiasi atas kinerja terbaik untuk capaian output terbaik untuk Kanwil sedang. Ini juga berkat kerja keras dari teman-teman satuan kerja
juga kerja keras dari seluruh KPPN, dan juga arahan dari teman-teman Direktorat PA. Kita harapkan nanti kita selalu bisa bersinergi dan juga koordinasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti segera kami sampaikan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil kegiatan pada siang hari ini kepada Pak Kanwil untuk kegiatan yang mendukung terkait dengan pencapaian kerja menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Febrian, KPPN, dan seluruh Satker atas atensi dan perhatiannya terhadap kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oh ya, Pak Amin, terima kasih beserta tim, Mbak Cipa, dan juga keseluruhan. Monggo, Mbak Cipa. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Nurwedi. Bapak Ibu, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi yang telah disediakan di kolom chat. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung kegiatan. Semoga kegiatan sosialisasi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dan kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mohon Mas izin. Febrian. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, Pak Nurwedi. Ya, terima kasih Mas Febrian. Terima kasih, Pak. Bapak Mohon izin, Ibu. Pak. Siap, nggih, monggo. Mohon izin ya Pak. Terima kasih.